Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke bab baru ya, yaitu gerak melingkar. Nah, gerak melingkar itu, jadi kan kalau buat gerak lurus kan berarti dia arah gerakannya itu lurus. Terus kalau misalkan gerak parabola kan berarti arah gerakannya itu dia melengkung kan. Nah, kalau melingkar berarti dia melingkar gitu, bulat. Oke. Nah, di gerak melingkar ini nanti ada yang namanya perpindahan sudut, terus ada lagi arah perpindahan sudut. Nah, buat nyari perpindahan sudut, jadi nanti tuh kayak gini nih. Kan kalau gerak lurus itu kan dia S kan ya, S itu perpindahan atau jarak. Terus nanti ada lagi V kecepatan sama ada waktu. Nah, kalau buat di gerak melingkar, S-nya itu kita ganti jadi theta gitu, sedangkan V-nya kita ganti jadi omega. Nah, jadi rumusnya nanti sama kan, buat nyari V itu kan sama dengan S per T ya kan. Kalau buat di gerak lurus kan V sama dengan S per T. Nah, jadi nanti kalau kita ganti jadi omega sama dengan theta per T gitu ya. Nah, jadi kalau buat nyari theta jadi omega kali T, kayak gitu. Bisa kayak gitu kan. Nah, nanti perpindahan sudut sama arah perpindahan juga nanti bisa pakai rumus theta sama dengan X per R. X-nya itu berarti apa ya namanya, jarak, sedangkan R-nya jari-jari, atau X sama dengan theta kali R ya. Itu buat yang si perpindahan sudut atau sama arah perpindahan sudut. Nah, tapi kalau buat kecepatan sudut itu berarti omega rata-rata sama dengan delta theta dibagi delta T yang tadi ini. Omega sama dengan theta dibagi T gitu. Nah, nanti kalau hubungan antara kecepatan sudut sama kecepatan linear itu sama dengan yang lurus ya. Jadi linear itu sama dengan lurus. Nah, berarti nanti pakai rumusnya kecepatan linear sama dengan kecepatan sudut dikali sama jari-jari R-nya, jari-jari atau jarak. Nah, nanti ada lagi percepatan sudut. Kalau percepatan sudut juga sama, berarti alfa rata-rata sama dengan delta W omega dibagi delta T. Jadi sebenarnya tinggal ganti lambang aja gitu, simbolnya aja. Nah, terus nanti hubungan percepatan sudut sama percepatan tangensial apa? Nanti ada percepatan tangensial itu sama dengan alfa dikali R. Oke. Nah, buat si percepatan tangensial itu apa sih? Percepatan tangensial itu percepatan yang dilakukan pada saat dia itu masuk ke dalam lingkaran gitu. Itu namanya percepatan tangensial. Nih alfanya itu berarti percepatan rata-ratanya ya, percepatan percepatan biasa dikali R, percepatan sudut dikali R. Oke, ini percepatan tangensial. Nah, terus ada lagi periode sama frekuensi putaran. Kan periode itu T sama dengan 1 per F, kalau frekuensi berarti 1 per T. Nah, jadi kalau kayak gitu nanti kalau kita masukin F sama T-nya ke kecepatan linear dan juga kecepatan sudut, kita bisa masukin. Jadi kecepatan linear sama dengan 2V kali R kali F. Kalau pakai frekuensi berarti dikali, kalau pakai yang periode tinggal dibagi, jadi 2VR per T gitu. Nah, si kecepatan sudut juga sama, jadi nanti 2V kali F sama dengan, atau juga bisa pakai 2V per T. Oke, jadi kalau yang frekuensi mah dikali, kalau yang periode mah dibagi. Terus kalau buat kecepatan linear dia 2V kali R, jadi ada R-nya, jaraknya. Tapi kalau buat yang omeganya atau kecepatan sudutnya dia nggak pakai R. Oke. Nah, nanti ada lagi percepatan sentripetal. Nah, sentripetal berarti nanti percepatan sentripetal ini juga sama ya. Jadi percepatan yang dilakukan pada saat dia masuk ke dalam lingkaran. Itu adalah V kuadrat per R atau omega kuadrat kali R. Oke, kalau pakai yang kecepatan linear mah berarti dibagi si R-nya, tapi kalau pakai yang sudut mah dikali R-nya. Nah, terus nanti persamaan gerak pada GMB itu nanti omega sama dengan theta 2 kurangi theta 1 dibagi waktu, atau theta 2 sama dengan theta 1 ditambah omega kali T. Sebenarnya sama sih ini teh, kayak kayak apa ya? Kayak S2 sama dengan S1 ditambah omega kali T yang kayak gitu. Sama kayak yang apa ya di gerak lurus sebetulnya. Nah, kalau buat percepatan tangensial bisa pakai percepatan biasa dikali sama jarak. Nah, terus nanti ada lagi besar dan arah percepatan total. Nah, nanti percepatan total itu sama dengan A kali S pangkat 2 ditambah A kali T pangkat 2. Atau tan theta sama dengan AS per AT. Gitu. Nah, kalau kecepatan sudut pada waktu T gimana? Jadi omega sama dengan omega 0 ditambah alfa kali T. Alfanya berarti percepatan, omeganya berarti kecepatan awal gitu. Ini sama kan ya, kayak digerak lurus kan ya, kayak yang V sama dengan V0 ditambah A kali T gitu. Ini juga V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A kali T ya. Cuma kita ganti aja jadi omega kuadrat sama dengan omega 0
kuadrat ditambah 2 alfa kali T. Buat perpindahan sudutnya juga sama. Jadi theta sama dengan omega 0 kali T ditambah setengah alfa kali T pangkat 2. Sama kayak di gerak lurus kan, jadinya dia S sama dengan V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat, sama kan ya. Cuman kita ganti aja gitu si lambangnya. Nah, terus nanti ada yang namanya hubungan roda-roda. Nah, nanti tuh roda tuh ada yang kayak gini ya. Dia tuh ada 2 roda. Ada 2 roda, satu satu sumbu. Terus ada lagi yang dia 2 roda yang kayak gini. Yang berapa ya namanya? Berapa ini teh? Bersinggungan. Terus nanti ada lagi yang roda seporos ini yang pakai tali. Oke. Nah, logikanya kalau yang dia satu sumbu berarti kan arah gerakannya itu sama ya. Oke, muternya pasti samaan kan. Nah, kalau buat yang ini kan dia arah muternya dia bakal beda ya ke sini. Terus kalau yang ini dia arah muternya yang samanya itu berarti yang CV-nya. Jadi nanti logikanya kalau buat yang ini berarti dia kecepatan sudutnya akan sama. Kecepatan sudutnya. Nah, sedangkan rumus kecepatan sudut itu apa? Mana kecepatan sudut tuh yang hubungannya sama V, kan V sama dengan omega kali R kan. Nah, ini kan omega A sama dengan omega B, jadi kecepatan sudutnya pasti sama. Sedangkan V kan sama dengan omega kali R, berarti omega sama dengan V per R. Kita masukin berarti ya, kita masukin ini ke sini, jadi VA per RA sama dengan VB per RB, kayak gitu, karena kan si omeganya sama, kayak gitu ya. Nah, kalau yang ini, itu yang bakal samanya itu adalah kecepatan linearnya. Tinggal kita masukin aja. Kecepatan linearnya berarti omega A kali RA sama dengan omega B kali RB, kayak gini. Oke? Nah, kalau buat yang seporos kayak gini, yang tali, nah kalau yang tali gini yang sama juga sama kecepatan linearnya. Kalau kecepatan sudutnya pasti beda. Ya udah kita masukin lagi RA kali omega A sama dengan RB kali omega B. Nah, pakainya caranya kayak gitu. Ya, ini buat yang gerak melingkar.